Wilujeng tepang anak negeri dimanapun berada, kumaha kabarna? Kali ini Jejak Anak Negeri akan mengeksplor daerah Subang, Jawa Barat. Dari mulai mencari kerang sawah yang lebih dikenal dengan nama kijing, serta mengolahnya menjadi masakan khas dari Subang. Selain itu, Abdi juga akan memanen buah yang jadi salah satu favoritnya orang Subang, serta mengolahnya menjadi masakan bersama dengan impun yang Abdi ambil sendiri di sawah. Itu mah rasanya pasti raos pisan lah. Bukan hanya itu, Abdi juga akan memanen buah yang menjadi salah satu ciri khas dari kota Subang, yaitu nanas. Selain dibuat masakan, nanasnya juga akan Abdi buat menjadi makanan khas dari daerah Jawa Barat. Ada yang tahu nggak kue kembang seroja? Ini makanan khas dari Subang dan muncul di acara-acara tradisi di Subang. Mau tahu cara membuatnya? Makanya pantengin Jejak Anak Negeri sampai habis ya. Karena alam memberi banyak manfaat. Hari ini Abdi bersama dengan Rizky mau ngabuburit ala anak desa Cibeusi Subang nih. Bukan seperti anak kota lainnya yang sibuk cari takjilan atau main game. Di sini ngabuburitnya lebih seru main ke alam. Masih banyaknya sawah dan lahan di daerah ini membuat ngabuburit terasa mengasihkan. Percaya tuh. Menurut Rizky, kijing di daerahnya masih banyak dan besar-besar loh. Nah, jadi ini unik banget nih. Biasanya sawah yang baru beres digarap banyak banget nih kerang sawahnya, atau istilah namanya di sini kijing. Ayo Dek, nyari lagi yang banyak Dek. Nah, lahan kayak gini yang masih bisa dengan bebas kita masukin untuk mencari kijing. Lahan yang belum ditanami bibit. Selain lebih leluasa untuk mencari kijing, pemilik sawah juga terbantu karena kita ikut menggeburkan tanah dengan berjalan di atasnya. Kijing merupakan sejenis kerang yang hidup di air tawar. Kijing sangat suka mengendap di dasar sungai yang berpasir maupun berlumpur seperti sawah ini. Ayo Ki, cari lagi kijingnya. Wah, gak terasa nih. Sudah cukup banyak ya kijing yang Abdi dan Rizky dapatkan. Sepertinya udah cukup nih buat dijadikan menu buka puasa nanti. Masih dari kawasan Subang nih, Abdi akan membuat masakan khas Subang yang sudah jarang banget ada di menu rumah makan di Jawa Barat. Penasaran kan? Nah, sekarang saya lagi sama Ibu Imas nih. Mau bikin apa Bu kita Bu? Bikin lolongnya kijing. Bikin lolongnya kijing. Ada yang pernah dengar sayur lolonge? Abdi juga baru dengar nih. Bumbu untuk sayur lolonge ini ada ketumbar, cabai, bawang putih, dan bawang merah, serta kemiri. Jangan lupa juga masukkan kunyit dan jahe, serta garam, biar makin sedap nih rasanya. Sementara Abdi mau buka nangka mudanya nih. Waduh Bu, mana banyak getahnya ya. Hati-hati ya, getah dari buah nangka ini lengket pisan euy. Tapi ada caranya nih. Sebelum mulai mengupas, beri minyak sayur dulu pada tangan dan pisau agar tidak lengket. Bu, tos reng saya Bu. Ayeuna naon di? Kartu digodok. Digodok. Mohon. Oke.
Nangka muda direbus terlebih dahulu agar tidak keras dan getahnya hilang. Selagi saya merebus, ternyata Ibu Imas sudah berganti kegiatan, Mending gesit pisan ya Bu Imas, sudah marut kelapa aja. Setelah dirasa cukup, nangka diangkat dan ditiriskan terlebih dahulu sebelum diolah menjadi sayur. Siap Bu, biar Abdi yang masak ya. Ibu mah cukup mengarahkan saja. Pertama, tumis bumbu yang sudah dihaluskan nih. Jangan lupa daun salam, sereh, dan juga potongan bawang daun ikut ditumis. Wih, aroma bumbunya bikin perut auto kosong nih. Kan emang kosong ya karena puasa. Tambahkan air sedikit agar bumbu tidak gosong. Setelah bumbu dirasa matang, masukkan rebusan nangka dan juga kijing ke dalam wajan. Lalu aduk hingga merata. Lalu masukkan juga santannya nih. Abdi bantu peras ya Bu. Wah, ini mah siga sayur nangka ya Bu. Tambahkan sedikit air agar sayur cukup berkuah. Wah, ini aroma masakannya sudah benar-benar minta dicicip nih. Nggak batal kan kalau baru berhayal rasanya? Terakhir, tambahkan gula merah untuk menambah cita rasa pada sayur lolongenya. Kini tinggal menunggu sayur matang dan bumbu menyerap dengan sempurna. Akhirnya, sayur lolonge kijing siap untuk disajikan. Nih, masakan lolongenya khas Cibesi udah jadi nih. Penasaran banget sama rasanya gimana. Ayo, Teh, Bu, langsung aja makan. Wah, ternyata benar tidak beda jauh dengan sayur nangka. Hanya saja ini bahannya memakai kijing. Warnanya juga agak sedikit kuning karena menggunakan kunyit sebagai bumbu. Lolong ini hampir mirip sama gudeg. Cuman kalau lolong ini agak lebih pedas dan gurih. Kemudian teksturnya yang empuk karena pakai nangka muda dan direbusnya lebih lama. Ayo Teh, Bu. Tapi kalau soal rasa, ini mah juara Rasanya raos pisan. Karena nangka merupakan salah satu serat yang baik, serta dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sedangkan kijing mengandung banyak protein yang baik untuk tubuh kita. Jadi cocok pisan nih, sayur lolonge dikonsumsi setelah berpuasa seharian atau saat sahur. Wah, ini mah recommended banget buat menu di bulan Ramadan. Saya mau menikmati suasana alam di Desa Cibesi Subang. Dengan mayoritas warganya yang bertani dan berkebun, menjadikan desa ini memang terkenal dengan hasil alamnya. Siapa tahu ada yang sedang memanen hasil buminya, kan bisa ikutan. Wah, tos lila nih, nggak naik pohon. Kira-kira masih bisa nggak ya? Alhamdulillah, sampai atas juga. Jadi ini yang namanya pohon jengkol. Baru tahu nih, tapi langsung Abdi panjat. Ternyata gak sesulit yang dibayangkan naik pohon jengkol ini. Meskipun pohonnya tinggi, tapi bisa juga. Pengalaman baru buat saya. Jengkol merupakan tanaman yang tersebar di Asia Tenggara. Jengkol bisa dipanen 2 kali dalam setahun. Kegemaran masyarakat mengkonsumsi jengkol sudah ada pada masa penjajahan Belanda. Hanya dengan menggunakan bambu, Pak Aden dengan lihai mengambil jengkol yang sulit dijangkau. Tapi Abdi juga harus ekstra hati-hati nih, atur posisi dulu yang enak. Nanti kalau salah, bukan jengkolnya yang jatuh, malah saya lagi. Cukup sulit juga ya mengambil jengkol sambil menjaga keseimbangan, cukup menguras tenaga juga. Sepertinya sudah cukup nih, tinggal mengambil jengkol yang ada di bawah. Satu persatu Abdi dan Pak Adeng memunguti jengkol yang tadi kami jatuhkan. Ternyata lumayan juga nih hasilnya. Penasaran juga gimana rasa jengkol mentah ya?
Langsung makan. langsung makan. Sana naon? Wah, mana naon hepok. Nah, bagaimana rasanya? Rasanya sepet, bau, pahit. Pak, saya mau mending masak aja, Pak. Ya, matang. Yang matang ya? Di tengah perjalanan bertemu dengan anak-anak yang sedang mencari ikan. Lumayan nih buat campuran jengkol saya. Hehehe. Seueur laukna. Saya bantuin atuh ya. Memang biasa di sawah yang masih ada airnya suka terdapat ikan-ikan kecil yang hidup di dalamnya. Karena sawahnya telah dipanen, kita bebas nih mencari ikan di dalamnya. Lumayan banyak juga nih, jadi semangat ngambilin ikannya. Menggunakan anyaman dari bambu yang disebut ayakan, menangkap ikan terasa lebih mudah. Baru sebentar sudah dapat lumayan nih. Abdi minta buat masak ah. Dek, ikannya buat apa? Saya minta boleh? Gak apa-apa. Ntar saya masakin ya. Gak apa-apa. Makasih ya. Asik, lauk tambahan untuk jengkol siap nih. Saatnya cari tempat buat memasak. Nah, sekarang jengkol yang tadi udah dipetik sama ikan yang udah dimintain dari adik-adik Cibesi mau diolah nih. Diolah apa teh kira-kira? Semur jengkol. Semur jengkol, dan itu tuh makanan khas Cibesi. Ayo teh sekarang masak. Kupas dulu nih jengkolnya, kan nggak mungkin masak sama cangkangnya. Setelah itu jengkolnya direbus agar getahnya teh hilang dan tidak keras saat dimakan nanti. Agar lebih nikmat, Teteh menghaluskan bawang putih, kunyit, dan jahe untuk bumbu ikan yang akan digoreng. Sementara Abdi memarut kelapa untuk membuat santan. Sepertinya jengkol mulai empuk nih. Harus buru-buru diangkat nih biar tidak terlalu lembek. Oke, ikan dicampur dengan bumbu dan digoreng hingga garing. Sementara saya menggoreng, Teh Nunung sibuk menghaluskan bumbu-bumbu seperti cabai, bawang putih, bawang merah, jahe, dan yang lainnya untuk semur jengkol. Setelah ikan matang, Abdi mulai menumbuk jengkol menjadi pipih. Ini agar jengkol dapat menyerap bumbu saat dimasak. Saatnya memasak semur jengkol. Tumis bumbu yang telah dihaluskan, termasuk sereh dan daun salam. Setelah tercium aroma dari bumbu, masukkan jengkol ke dalam wajan. Aduk hingga rata. Setelah itu, masukkan santan hingga jengkol terendam. Jangan lupa beri garam secukupnya. Lalu masukkan irisan gula aren untuk penyedapnya. Tinggal nunggu bumbu benar-benar meresap ke dalam jengkolnya. Wah, aromanya ini sudah menggugah selera pisan. Nggak sabar ini mah mau nyicipin. Akhirnya jengkol siap disajikan. Eits, jangan lupa nih, taburi ikan impun yang tadi digoreng nih, biar ada kriuk-kriuknya dan makin raos pastinya. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu dari tadi. Yuk, A, Teh, Bu, makan. Wah, benar kan? Rasanya meniraus pisan. Apalagi tadi semua bahannya masih pada segar semua. Sepertinya jengkol kini bukan hanya digemari oleh orang daerah ya. Orang-orang kota pun kini sangat menyukai masakan yang berbahan dasar jengkol. Hayu Bu, tambah lagi. Raos pisan dahar di pinggir sungai. Dengan suara gemercik air, jadi lebih semangat makannya.